dia yang mempunyai ide untuk melakukan penipuan untuk proyek fiktif. Kemudian yang kedua istrinya sendiri, inisialnya adalah KA. Jadi dua orang pelaku kita lakukan penahanan sampai dengan saat ini berdasarkan laporan dari saudara ARN ke Polda Metro Jaya tanggal 21 Januari yang lalu, ya, bahwa dia korban merasa telah ditipu, digelapkan uangnya, kemudian dipalsukan sehingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kejadian ini sejak Januari 2019. Ada beberapa proyek memang yang korban ini dijanjikan, kemudian sampai dengan terakhir ditagih, tapi proyeknya fiktif semua, ya, fiktif dan tidak berjalan sampai dengan saat ini. Itu modus operandi yang dilakukan oleh si pelaku. Ya, modus operandinya adalah dia memperkenalkan diri kepada si korban, kemudian menyampaikan bahwa dia adalah mantan menantu salah satu petinggi polisi. Mantan menantu petinggi Polri, sehingga dengan meyakinkan dirinya kepada korban, setelah itu mulai dia bermain menawarkan beberapa proyek-proyek. Ya, proyek yang pertama dia lakukan adalah adanya pembelian lahan yang kurang lebih harganya sekitar 24 miliar. 24 miliar kepada korban. Ini sekitar bulan Januari 2019. Kemudian juga pada bulan Aprilnya juga sampai dengan bulan Mei 2019 juga menawarkan untuk proyek suplai MFO, ya, dari Bojonegoro Cilegon, ya, ya, yang kemudian korban mengeluarkan dana sekitar 4 miliar lebih, hampir 4,5 miliar kepada korban untuk ikut bersama-sama. Kemudian yang ketiga juga korban ditawarkan pada bulan Juli, lagi April, karena cukup banyak ini, ya, pengelolaan parkir pada bulan Juni juga ditawarkan. Bulan April juga ditawarkan salah satu proyek batubara, ya, ada di 2 tempat batubara itu, baik di Jawa Timur dan juga satu lagi di daerah. Itu ada 2 tempat. Total yang dikeluarkan untuk investasi korban ini sekitar 5,8 miliar yang dia keluarkan. Kemudian bulan Juni ini juga diajak kerjasama untuk proyek pengelolaan parkir, ya, parkir pada saat itu sekitar 117 juta, ya, dan juga ada sekitar 50 juta untuk ada kegiatannya yang ini kan. Kemudian bulan Juli juga sama MFO lagi, seperti tadi diajak lagi koordinasi kerjasama tentang MFO di daerah Cilegon, Banten, ini sekitar 3 miliar, dan ada penawaran tanah di Depok ini sebesar 2,2 miliar. Jadi ada sekitar 6 proyek yang memang ditawarkan kepada si korban, yang kemudian setelah berjalan waktunya korban merasa dirugikan dan merasa dilakukan penipuan oleh yang bersangkutan. Kemudian penyidik mendalami berdasarkan laporan dan berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Yang saya katakan tadi, yang pertama adalah DK alias DW, kemudian istrinya sendiri KA. Dengan pertama setelah kita lakukan pendalaman, DK ini merubah KTP-nya. Namanya sebenarnya adalah, awalnya DK namanya. Ini KTP aslinya. Kemudian ini adalah KTP palsu dengan nama Dewi. Nah, dengan KTP palsu dengan nama yang beda inilah yang kemudian ditawarkan
mereka mulai membuka rekening ya, termasuk bagaimana perjanjian yang digunakan dengan menggunakan nama Dewi kepada korban, dan mengaku mantan menantu salah satu petinggi Polri, sehingga dengan rayuannya korban kemudian ikut untuk melakukan investasi di dalam apa yang disampaikan oleh tersangka ini. KA sendiri perannya karena sebagai istri, dia adalah yang menerima transferan dari suaminya, kemudian kita arahkan ke TPPU, tindak pidana pencucian uang. Secara pasif dia, hasil dari kejahatan ini yang kemudian dia belikan beberapa aset-aset yang lain, ya, aset sebidang tanah dan juga aset rumah. Jangan lupa subscribe ya.